Bertepatan pada hari Natal, kita diperlihatkan sebuah keluarga cemara. Seorang pria bernama Brian dan istrinya yang bernama Saya. Terlihat keduanya sedang menemani sang anak bermain di halaman depan rumah. Ketika lagi asik-asik nemenin istri dan anaknya, tak disangka sekelompok gangster melintasi rumah mereka dan saling terlibat baku tembak. Malangnya, tembakan itu nyasar ke tubuh anak Brian hingga ia tewas. Melihat tubuh mungil sang anak yang dilumuri banyak darah, tak terima Brian berusaha mengejar para gangster tersebut. Sementara itu, dua kelompok gangster itu masih terlibat baku tembak hingga tak terkendali. Dengan segala upaya, akhirnya ia berhasil mendekati para mobil gangster. Brian mengambil sebilah besi panjang dan memukul tepat di bagian kaca mobil hingga terpental. Si gangster yang gak terima pun balik mengejar Brian ke dalam gang dengan menghujaninya beberapa tembakan. Lalu yang terjadi... Salah satu gangster tewas dan satu yang selamat keluar dari mobil. Tidak terima rekannya tewas, ia menembaki Brian tepat di lehernya. Scene berpindah ke Saya yang bergegas melarikan suaminya ke rumah sakit. Brian yang dalam kondisi kritis dibawa masuk ke ruangan operasi untuk ditangani. Alhamdulillahnya, peluru berhasil dikeluarkan. Sementara itu, istri Brian semakin frustasi karena dua kejadian yang dialaminya secara bersamaan. Ia juga tak ingin kehilangan suaminya. Setelah menjalani operasi, akhirnya Brian berada di ruang inap dalam kondisi masih belum siuman. Seorang detektif datang, dia bernama Dennis. Tak ada ucapan apapun, dia hanya meninggalkan sebuah kartu nama agar ketika Brian sadar ia bisa menghubunginya. Hari demi hari pun berlalu. Kondisi Brian semakin membaik dan kembali sadar dari komanya. Sejak hari itu suaranya hilang permanen. Yes bro, dia jadi bisu. Makanya film ini dinamakan Silent Neck. Bukan karena damai, tapi karena si laki mode mute. Setelah itu, Brian menjalani serangkaian terapi dan untuk bisa bicara, ia terpaksa menggunakan alat bantu. Singkat cerita, Brian diizinkan pulang. Di tengah perjalanan pulang, ia memperhatikan keadaan kota yang semakin kacau akibat para gangster dengan leluasanya menjual barang haram. Tingkat kriminalitas semakin meningkat. Anak Brian adalah salah satu korban dari ratusan orang tak berdosa yang tewas karena kebrutalan mereka. Seakan-akan polisi menutup mata akan hal ini. Setibanya di rumah, Brian kembali dibayangi kenangan bersama anaknya. Betapa bahagianya mereka pada saat itu. Sekarang ia masih tak percaya kalau putra mereka sudah tiada. Hingga menyisakan luka yang sangat dalam bagi Brian. Ia tak kuasa menyembunyikan kesedihan dan kekecewaannya, serta penyesalan yang mendalam karena tak bisa melindungi putranya. Luka fisik Brian memang sudah sembuh, namun luka hatinya masih basah. Sedangkan sang istri cuma bisa menangis tak tahu harus berbuat apa. Sementara gangster yang merenggut nyawa putranya masih bebas berkeliaran. Saya yang paling terpukul pun sebisa mungkin mencoba menutupinya dengan melakukan aktivitas seperti biasa. Sebaliknya, Brian justru membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan dan amarah. Ia yang tak kuasa menahan luka batinnya, Brian akhirnya mengambil sebuah keputusan besar, yaitu misi balas dendam. Ia melangkah ke ruang belakang mengemasi seluruh botol minumnya dan mengubah ruangan tersebut menjadi markas dan gym pribadi. Sekilas Brian menemukan kartu nama si detektif. Nggak pakai lama, ia menemui Dennis di kantornya. Sedangkan saya yang kembali dari kerja tak menemukan suaminya di rumah. Ternyata Brian sudah berada di ruangan sambil menunggu kedatangan Pak Detektif. Sekilas Brian melihat para buronan gangster yang ditangani oleh detektif Dennis. Brian memfoto satu persatu wajah pelaku yang sempat menghabisi putranya. Perhatian Brian tertuju pada satu foto, yaitu foto Pelaya, ketua gangster yang telah menghilangkan pita suaranya. Tak berapa lama, detektif Dennis sekilas melihat Brian yang memasuki lift tanpa bertemu dengannya terlebih dahulu. Singkat cerita, semua foto para pelaku gangster satu persatu ditempel. Segala upaya dia lakukan, baik dari latihan fisik, latihan bela diri melalui YouTube, sekaligus latihan tembak, dan mulai menyusun rencana untuk melancarkan misi balas dendamnya.
Tak hanya itu, Brian membeli mobil bekas karena dia sadar mobil menjadi senjata penting atas aksinya nanti. Di sisi lain, saya mulai merasa jenuh dengan tingkah Brian yang sibuk sendiri dan tak pernah memperhatikannya lagi. Akhirnya besok saya memilih pulang ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Melihat itu, Brian hanya bisa diam karena ia sadar terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mempersiapkan balas dendam. Tak berapa lama setelah itu, Brian berlatih nyetir dan mengeluarkan skill bermobilnya. Pokoknya kayak kursus setir mobil, tapi gurunya adalah rasa dendam. Tidak hanya sampai di situ, Brian yang tidak memiliki skill menembak berlatih keras. Sebagai bahan pendukung lainnya, tak lupa Brian membeli senjata ilegal. 10 bulan pun berlalu. Setelah kematian anaknya, di sini Brian berhasil menemukan markas para gangster tersebut. Segala aktivitas dan wajah mereka dibidik dengan kamera. Tak lupa, ketua gangster yaitu Palaya yang sedang bermesraan dengan pacarnya tak luput dari jepretan kamera. Tak hanya itu, Brian membidik seorang pria yang keluar dari markas sembari membawa sebuah tas hitam serta memfoto plat mobilnya juga. Di hari-hari berikutnya, Brian terus mengasah skillnya dengan rutin latihan fisik, sembari menatap foto semua gangster di mana data diri mereka sudah berhasil ia kumpulkan. Terlihat di sini, ia juga berhasil menyetir mobil bak pembalap sungguhan. Tak hanya itu, latihan menembak pun berhasil dia kuasai. Bahkan, tidak ada satupun peluru yang meleset. Emang ya, kalau gurunya balas dendam, apapun jadi bisa. Tepat di bulan Desember, Brian yang baru saja keluar supermarket berpapasan dengan seorang anak yang mirip dengan almarhum putranya. Sadar betapa rindunya dia dengan sang anak. Ketika menuju parkiran, sekilas ketua gangster yaitu Palaya berada di samping mobilnya sedang membagikan uang kepada anak-anak setempat. Akan tetapi, Palaya tidak ingat siapa Brian. Brian yang murka berniat menghabisinya dengan sebilah pisau. Namun, ia menunda hal itu, mengingat begitu banyak anak-anak mengerumuninya. Tak kuasa menahan amarahnya, Brian berniat menghampiri Palaya yang sedang masuk mobil. Tapi sayang, ia tabrakan badan dengan anak buah Palaya dan pacarnya. Ia pun ikut menumpahkan bekas es krim ke tubuh Brian. Amarah Brian kembali memuncak ketika ia diperlakukan tidak baik tadi siang oleh para gangster dan melihat mereka masih bebas berkeliaran di luaran sana. Singkat cerita, pada tanggal 23 Desember, Brian mendatangi salah satu anggota kepercayaan Palaya diam-diam. Hingga akhirnya Brian membawanya ke markas dengan keadaan tangan diikat dan mulut disumpel. Si pria itu kemudian didorong dan dipaksa menulis semua kejahatan yang pernah dilakukan oleh para gangsternya. Si Om berusaha menolak dan melawan hingga terjadi baku hantam. Paginya Brian berziarah ke makam anaknya. Di sini ia meminta maaf dan menyesal karena Brian tidak bisa menyelamatkan putranya dari tangan gangster. Setelah itu ia juga mengunjungi istrinya. Tampak dari mobil bahwa istrinya terlihat jauh lebih baik dan bahagia. Mengetahui hal itu, Brian pun merasa tenang. Pada tanggal 24 Desember, bertepatan 1 tahun meninggalnya sang putra, Brian memulai aksi balas dendam, mempersiapkan diri dan senjata untuk menghabisi target selanjutnya. Adegan berpindah pada detektif Dennis yang menyadari seseorang mengetuk pintu rumahnya. Ketika dibuka, seorang gangster dalam keadaan terikat juga terdapat sebuah amplop yang kita ketahui pasti dari Brian. Tak berapa lama polisi menangkapnya dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
Sementara detektif Dennis mendapatkan surat berisi ucapan Natal dan sebuah kalimat bahwa Brian akan mengakhiri semua ini. Detektif Dennis kemudian mendapatkan flash disk milik Brian pun membukanya, yang ternyata berisikan detail si pelaku gangster berupa data lengkap dan alamat markas mereka, sekaligus bukti untuk mempenjarakannya. Di waktu yang bersamaan, Brian mendapatkan informasi dari radio jika ada anggota gangster yang sedang merampok dan menghajar warga sipil. Brian yang sedang berada di TKP melihat itu pun langsung memutar setir ke arah dua orang tersebut. Selanjutnya mendatangi markas mereka, lalu melempari sebuah kertas ke atas gedung, tepat di depan anggota playa yang sedang olahraga. Ketika dibuka, ternyata itu berisikan 2 jari korban dari anggota mereka. Playa yang melihat itu pun tak terima, beranggapan jika pengirimnya pasti dari pihak musuh. Di lain tempat, perang antar gangster dan pihak musuh pun terjadi. Aksi tembak pun tak terelakkan. Polwan yang terjebak di antara mereka pun terkena tembakan di bagian kaki. Brian yang baru sampai berusaha menghabisi mereka satu persatu hingga tewas. Ketika si ibu polwan masuk mobil, sayangnya malah ditembak hingga tewas. Brian pun menyingkirkannya dan sekilas melihat satu pria yang menarik perhatiannya, merekam aksi dirinya yang langsung menabrak hingga menghancurkan handphone yang telah merekam Brian. Kemudian dia meraih ponsel tersebut dan dengan sengaja menembak anggota playa agar disaksikan sendiri oleh bosnya bahwa ia tak main-main kali ini. Playa yang mendapatkan rekaman aksi tersebut sekilas teringat bahwa Brian adalah pria yang dulu lehernya ia tembaki. Kemudian di saat Brian menjauh dari tempat itu, ketua preman mendapatkan pesan dari Palaya. Ia ditugaskan untuk menangkap Brian. Seketika itulah ia diserang oleh anggota Palaya yang telah diperintahkan untuk menghabisinya. Sedangkan Brian sengaja melintas di kawasan mereka, tapi dengan lihainya ia mampu mengantisipasi hal itu dengan skill menyetir dan menembak dalam kecepatan tinggi. Hingga pada akhirnya sebagian besar anak buah Palaya berhasil dilumpuhkan. Sekarang tak hanya mobil, motor pun turut mengejarnya, dengan terus diwarnai aksi baku tembak. Dengan cerdiknya, Brian membawa mereka ke gang sempit, lalu yang terjadi... Singkat cerita, Brian singgah ke markasnya sebab semua persenjataan telah habis. Sambil mengisi senjatanya, Brian mendapatkan kabar dari ponsel anggota Palaya yang tewas bahwa mereka diminta untuk berkumpul sekarang, karena ia telah mengetahui nama Brian dan istrinya. Membaca itu, Brian segera mendatangi markas Palaya menggunakan motor. Nah, disinilah bagian paling seru. Dia masuk sendirian, ngalahin puluhan musuh dengan berbagai cara. Aksi tembak pun berhasil menewaskan mereka semua dengan cara meledakkan tangki minyak motor hingga mengakibatkan kebakaran. Setelah itu Brian naik ke lantai atas, namun di sana ia dicegat beberapa anak buah Palaya yang siap menyerang. Dengan kemampuan menembak yang sudah ia latih selama setahun, Brian tidak begitu kesulitan menghadapi mereka. Di sisi lain, Palaya dan pacarnya tengah asik berdansa tanpa tahu kalau Brian sudah berhasil menghabisi sebagian anggotanya. Sementara Brian melanjutkan memasang sebuah jebakan bom untuk mengantisipasi mereka yang terus berdatangan untuk menyerang Brian. Dan pelan-pelan menelusuri setiap sudut ruangan, tapi yang terjadi... Brian yang sempat kewalahan dan tidak ada tenaga membiarkan dirinya dipukuli berkali-kali. Berusaha untuk melawan, tapi tenaga si botak jauh lebih kuat. Sadar dia tak boleh dikalahkan oleh siapapun, berusaha keras untuk melawan.
hingga pada akhirnya Brian berhasil menembaki tepat di kepalanya hingga tewas. Di waktu yang bersamaan, detektif Dennis datang menaiki anak tangga pelan-pelan, sambil terus bersiaga, hingga pada akhirnya diserang oleh beberapa orang. Untung saja Dennis dengan mudah menghabisi mereka. Sedangkan beberapanya lagi berhasil dihabisi dengan jebakan yang Brian buat. Dennis akhirnya bertemu dengan Brian. Mereka berdua sepakat untuk bekerja sama. Akan tetapi mereka berdua diserang oleh seorang wanita, yang mana wanita tersebut adalah pacarnya Pelaya. Ketika ada kesempatan, Brian berhasil mengarahkan senjata ke kepala pacarnya Pelaya. Merasa terpojok, cewek ini memohon untuk tidak ditembak. Namun tiba-tiba ia menembaki Brian berkali-kali. Untung saja dia memakai pakaian anti peluru, hingga ia masih bisa hidup, sedangkan Dennis kena tembakan di bagian perut. Ketika lengah, Brian berhasil mengakhiri hidup si wanita itu. Dengan tenaga yang tersisa, Brian kembali ke ruangan sebelumnya untuk menemui Pelaya agar balas dendamnya berakhir. Pelan-pelan Pelaya mendekat dan menembaki 2 pistol tepat ke tubuh Brian berkali-kali hingga terjatuh. Akan tetapi, detektif Dennis berhasil menembakinya. Dengan cepat, Brian tanpa ragu menghabisi Pelaya dengan mencekik lehernya hingga tewas. Setelah itu, Brian melihat kilas balik mendiang putranya dari dia dilahirkan, beranjak balita, serta menjadi seorang anak-anak. Jika saja dia masih hidup, mungkin dia bisa menyaksikan anaknya versi dewasa. Pada tanggal 25 Desember bertepatan hari Natal, terlihat sang istri sedang mengunjungi makam sang anak. Ia juga membaca surat yang sengaja ditinggalkan oleh Brian yang berisikan permintaan maaf. Jika saja ia bisa mengembalikan waktu, dia akan berusaha untuk menjaga putra mereka dengan baik.